Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait kesalahan berbahasa tataran semantik. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kita terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Johan Derawan. Lalu ada Sisi Adelia, ada Stevia Cantika, ada Erika Dwi, lalu ada Fernando Ali Marcos. Jadi kelompok kami akan membahas kesalahan berbahasa tataran semantik. Pertama 3 subbab, yaitu kesalahan karena pasangan yang seasal, kesalahan karena pasangan yang teracukan, lalu kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh penyanyi pertama. Pada penyanyi pertama saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesalahan karena pasangan yang seasal. Pasangan yang seasal adalah pasangan kata yang memiliki bentuk asal, Pegang bentar, yang sama dan maknanya pun berdekatan. Dalam hal ini kita tidak menentukan bentuk mana yang benar, tetapi bentuk mana yang maknanya tepat untuk menyatakan gagasan kita. Dengan kata lain, masing-masing adalah bentuk yang benar. Kita dapat memahami dengan contoh-contoh berikut. Yang pertama, penggunaan kata kurban dan kurban. Kata kurban dan kurban sebenarnya berasal dari kata yang sama dari bahasa Arab, yaitu kurban. Kedua kata itu merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, kurban diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan menyesuaikan ejaan dan dengan perkembangan makna yang berbeda. Akibat ketidakhati-hatian pemakaian bahasa, kedua kata tersebut sering dipertukarkan pemakaiannya. Contohnya seperti daging korban itu akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan contoh kedua, jumlah kurban tanah longsor akan yang tewas sudah bisa dipastikan. Pengertian pertama kata kurban adalah persembahan kepada Tuhan atau pemberian untuk menyatakan kesetiaan atau kebaktian. Makna kedua adalah orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat. Dan di sini ada contoh kata bakunya, yaitu daging kurban itu akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan yang kedua, jumlah kurban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Contoh yang kedua adalah penggunaan kata lolos dan lulus. Kata lolos dan lulus merupakan dua kata yang hampir sama dengan segi bentuk maupun makna. Dari segi bentuk kedua, kata lolos dan lulus tersebut dibedakan menjadi vokal yang membentuknya, yaitu vokal O pada kata lolos dan vokal U kepada kata lulus. Kekurangan cermatan pemakaian bahasa mengakibatkan kata-kata yang mirip tersebut tertukar dengan kata lain, sehingga menimbulkan kesalahpahaman pemakaiannya. Di sini ada contoh kata yang tidak baku, yaitu narapidana itu lulus dari penjara tadi malam dengan menusuk gergaji jendela. Dan contoh yang kedua, mahasiswa sangat senang karena mereka lolos dengan IPK yang memuaskan. Jika dicermati, kedua kata di atas dapat dijelaskan bahwa lolos berarti keberhasilan melawan bahaya, tantangan ataupun upaya penangkapan. Sedangkan kata lulus berarti keberhasilan melewati ujian atau memenuhi persyaratan. Jadi di sini ada contoh kata bakunya, yaitu narapidana itu lolos dari penjara tadi malam dengan menusuk gergaji jendela. Dan contoh yang kedua, mahasiswa sangat senang karena lulus dengan IPK yang memuaskan. Ini ada contoh ketiga, yaitu penggunaan kata penglepasan dan pelepasan. Kata penglepasan oleh pemakaian bahasa sering dipergunakan bersama dengan kata pelepasan. Penggunaan kedua kata tersebut sering dipertukarkan. Perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh tidak bakunya, yaitu acara pelepasan wisudawan akan dimulai pada pukul 8. Dan contoh kedua, bayi yang baru saja dilahirkan itu mengalami cacat fisik, yaitu di bagian penglepasannya. Kalau ditinjau dari kata dasarnya, kedua kata tersebut yaitu penglepasan dan pelepasan sebenarnya dibentuk dengan afiks dan kata yang sama, yaitu peng tambah lepas tambah an. Sejalan dengan kaidah morfologis,
Afrik Jepang jika diserangkaikan dengan bentuk dasar yang berawalan dengan morfem I, yaitu akan menjadi pe, bukan menjadi bang. Oleh karena itu, bentuk yang tepat adalah pengelapasan, bukan pelepasan. Akan tetapi dalam pemakaiannya, kedua kata tersebut dipergunakan dengan makna yang berbeda. Kata pengelapasan umumnya diberi makna proses, tindakan, atau hal yang melepaskan sesuatu. Sedangkan kata pelepasan diberi kata yaitu arus. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, maka pemakaian yang benar sebagai berikut. Ini ada contoh kata bakunya, yaitu yang pertama, acara pengelepasan para wisudawan akan dimulai pada pukul 8. Dan contoh kedua, bayi yang baru saja dilahirkan itu mengalami energi fisik, yaitu pada bagian pengelepasannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya terkait kesalahan karena pasangan yang seasal. Bila nulis. Selanjutnya pembahasan terkait tentang kesalahan karena pasangan yang terajukan akan disampaikan oleh penyaji kedua. Saya persilakan. Baik, di sini saya penyaji kedua akan menjelaskan tentang kesalahan karena pasangan yang terajukan. Pasangan yang terajukan ini terjadi jika orang yang tidak mengetahui secara pasti bentuk kata yang benar, lalu dirajukan oleh bentuk yang dianggapnya itu benar. Dalam hal ini, kedua kata itu memang bentuknya yang benar, tetapi harus diperhatikan perbedaan maknanya. Contohnya pada kata syah dan sah. Kedua kata ini berbeda dari segi maknanya. Contoh yang tidak itu sudah Mati sendiri. Lalu yang kedua, kapan kamu berangkat ke Bandung? Lalu ada contoh yang ketiga, yaitu kata fakta dan fakta. Contoh kalimat yang tidak bakunya, yang pertama, kamulah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini berdasarkan fakta yang ada. Terus kalimat keduanya, fakta pertahanan Atlantik Utara merupakan perjanjian internasional yang diprakarsai oleh Amerika. Nah, kata fakta di sini berarti perjanjian, dan kata fakta itu berarti suatu peristiwa yang benar-benar ada. Dengan mengetahui perbedaan makna kedua kata tersebut, itu bisa diperbaiki kalimat tadi menjadi yang pertama, kamulah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu berdasarkan fakta yang ada. Lalu kalimat kedua itu fakta pertahanan Atlantik Utara itu merupakan perjanjian internasional yang diprakarsai oleh Amerika. Lalu contoh yang keempat atau yang D itu penggunaan kata folio dan polio. Kata folio dan polio ini juga merupakan contoh pemiripan yang terancukan. Contoh kalimat yang tidak baku itu yang pertama ada pegawai itu baru saja membeli kertas polio. Nah, di sini kata polio itu bermakna penyakit pada tulang, sedangkan kata folio itu berarti ukuran kertas. Nah, jika diperbaiki kalimat tadi itu menjadi yang pertama, pegawai itu baru saja membeli kertas folio di toko laris. Terus yang kalimat keduanya itu adiknya sejak kecil menderita penyakit polio. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terkait kesalahan karena pasangan yang terajukan, selanjutnya saya sendiri akan menambahkan terkait kesalahan karena pasangan yang terajukan. Di sini ada penggunaan kata syarat dan syarat. Kalau dari kata syarat dan syarat itu ada memiliki perbedaan penambahan satu huruf, yaitu y, dari syarat menjadi syarat. Yang sering kali digunakan itu syarat. Sebenarnya di sini memiliki arti yang berbeda. Kata syarat memiliki arti penuh, sedangkan syarat yang ada kata y-nya atau huruf y memiliki arti ketentuan yang harus diperlukan atau dipenuhi. Contohnya seperti kalimat. Lalu penggunaan kata syarat, yaitu bis yang mengalami kecelakaan di Jalan Pantura kemarin syarat penumpang atau penuh dengan penumpang. Lalu selanjutnya ada penggunaan kata syair dan syair. Di sini juga memiliki perbedaan atau penambahan huruf, yaitu y dari syair menjadi syair. Kata syair sendiri memiliki arti neraka atau api neraka. Sedangkan syair itu terkait dengan membaca puisi. Bentuk kalimatnya bisa seperti ini, yaitu ini yang contoh syair. Sastrawan itu sedang asik membaca syair. Sedangkan yang syair atau memiliki arti api neraka
Orang Islam yang beriman selalu berhati-hati dalam berbuat karena dia selalu ingat dengan syair. Lalu selanjutnya ada penggunaan kata termohon dan pemohon. Di sini kata termohon dan pemohon seolah-olah memiliki arti yang sama namun berbeda dengan menggunakan kata yang tidak jauh berbeda. Kalau kata termohon yaitu yang dimintai permohonan, sedangkan pemohon itu adalah pihak atau orang yang memohon. Bisa dianalogikan seperti bos dengan bawahannya. Lalu bunyi kalimatnya untuk pemohon yaitu karena anaknya diperlakukan tidak adil, pemohon merasa kecewa. Lalu untuk termohon, kalimatnya seseorang yang dimintai permohonan disebut dengan termohon. Lalu kata petinju dan peninju. Kata petinju dan peninju memiliki arti atau penggunaan kata yang tidak jauh berbeda sehingga dapat membingungkan seseorang yang belum mengetahui artinya. Di sini petinju berarti orang yang bertinju atau bisa juga kita sebut dengan orang yang meninju atau melakukan tindakan kekerasan. Contoh kalimatnya untuk kata petinju itu seperti ini. Petinju itu sudah berkali-kali mendapatkan atau merebut medali emas. Lalu kata peninju, kalimatnya berbunyi seperti ini yaitu peninju adikmu tadi sudah diamankan oleh polisi. Mungkin itu saja dari saya. Di dalam makalah itu terdapat banyak sekali contoh yang dapat kalian lihat dan kalian baca di situ sudah detail. Lalu selanjutnya akan memasuki pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Kepada penyaji berikutnya saya persilakan. Sering di apa nih? Pertukarkan. Baik, di sini saya Indonesia akan menjelaskan mengenai kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat. Sebelumnya kita harus bisa membedakan antara pemilihan kata dan pilihan kata. Jadi pemilihan kata ini merupakan proses atau tindakan memilih kata yang akan dibicarakan atau dapat mengungkapkan gagasannya secara tepat. Sedangkan pilihan kata itu merupakan dari proses atau tindakan dalam memilih kata tersebut. Baik, di sini ada beberapa pilihan kata. Yang pertama ada pilihan kata pukul dan jam. Jadi pukul ini merupakan bertujuan untuk menunjukkan saat atau waktu. Contohnya saat PPKM semua toko tutup pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan jam ini menunjukkan masa atau jangka waktu. Contohnya Adel membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Selanjutnya ada penggunaan kata masing-masing dan tiap-tiap. Masing-masing itu merupakan kalimat yang penggunaannya selalu didahului kata verbal atau nomina yang diterangkan dan dapat digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, siswa harus memakai masker yang dibawa dari rumah masing-masing. Dan tiap-tiap ini merupakan kalimat yang penggunaannya selalu diikuti atau diiringi kata benda yang diterangkan dan tidak digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, tiap-tiap anak harus membawa masker dari rumah. Selanjutnya ada perlombaan. Selanjutnya ada perbedaan perlombaan dan selanjutnya ada perbedaan antara perlombaan dan pertandingan. Perlombaan ini merupakan kegiatan mengadu kecepatan atau keterampilan, kecerdasan, kepandaian dan sebagainya. Perlombaan juga dapat berarti lomba. Perlombaan juga dapat berarti tempat lomba. Yang pertama ada panitia peringatan Hari Proklamasi menyelenggarakan berbagai perlombaan seperti balap karung, balap bakiak dan lomba lari. Selanjutnya yang contoh dari perlombaan tempat lomba itu ada acara kegiatan Hari Kemenangan Republik Indonesia akan dilakukan di area perlombaan. Sedangkan pertandingan adalah perlombaan dalam olahraga yang menghadapkan 2 pemain atau regu untuk bertanding. Contohnya
Pertandingan sepak bola itu tetap berlangsung meskipun diguyur hujan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sudah disampaikan terkait kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat. Selanjutnya akan kembali ditambahkan oleh penyaji berikutnya terkait dengan kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat. Kepada penyaji saya persilakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan kata separuh dan setengah. Nah, kata separuh dan setengah ini terlihat sekilas itu memiliki persamaan. Tetapi kata separuh itu memiliki makna yang artinya sebagian dari beberapa. Sedangkan kata setengah itu adalah sebagian. Itu terdapat kata setengah jam yang lalu orang itu meninggalkan tempat ini. Terus contoh yang kedua, bagi Indra nilai 8 setengah dapat diperoleh dengan mudah. Yang kedua itu penggunaan kata juara dan pemenang. Bisa teman-teman lihat dari kata juara dan pemenang ini bisa kita lihat sekilas itu mirip, tapi dari maknanya kata pemenang itu yang kita tahu dipakai untuk orang yang menang bertanding atau berlomba, tapi itu tidak berlaku untuk menyatakan orang yang terpandai di kelas. Sedangkan kata juara itu dipakai untuk orang atau regu yang menang bertanding atau berlomba atau orang yang terhebat dalam sesuatu. Contohnya itu Katarina Jesselin adalah juara 1 di kelasnya. Kedua, Endang Baktiar Santoso adalah pemenang 1 undian berhadiah itu. Nah, terus selanjutnya kata penggunaan kata rakyat dan masyarakat. Nah, kata rakyat dan masyarakat ini maknanya mirip, tetapi kalau kata rakyat ini berkaitan dengan sebuah negara, sedangkan kata masyarakat itu adalah sebuah kelompok sosial yang tinggal di suatu wilayah negara. Bisa kita lihat contohnya. Yang pertama ada kesadaran masyarakat tutur bahasa Jawa dalam menggunakan unggah-unggah bahasa semakin meningkat. Kedua, sebagian besar bahasa kedua rakyat Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penggunaan kata sudah dan telah. Nah, kemiripan makna kata sudah dan telah itu bisa menjadikan pemakaian bahasa tidak cermat dalam membedakan makna keduanya. Ya, mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Sudah disampaikan terkait kesalahan berbahasa tataran semantik yang meliputi kesalahan karena pasangan yang seasal, kesalahan karena pasangan yang teracukan, dan kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.